Saya juga menjalankan tugas negara. Iya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara. Saya juga melindungi Saya rakyat. bukan negara mana? Melindungi rakyat dari banjir. Nah, saya nggak dilindungi. Tentunya di antara semua sahabat mata netizen Plus 62 ada yang pernah menonton seorang kakek yang ngamuk di depan Kang Deddy Mulyadi. Dia sampai berani lantang mengeluarkan suara dengan nada yang tinggi kepada Kang Deddy Mulyadi. Nah, buat Anda yang penasaran siapa sebenarnya sosok kakek ini, bagaimana mungkin bisa ya seorang kakek-kakek tersebut sampai bisa mengeluarkan suara dengan nada yang tinggi ya kepada seorang Kang Deddy Mulyadi, sosok Gubernur Jawa Barat. Siapa sebenarnya dia? Nah, di video ini kita akan bongkar siapa kakek-kakek tersebut. Jadi pastiin Anda semua sahabat mata netizen Plus 62 tonton video ini sampai selesai ya. Kita langsung saja ke videonya. Silahkan. Ini karena ada perintah enggak dari gubernur? Apa ya? Ada Pak. Mana? Hah? Mana? Oh, kalau saya pemimpin di Pak, bagaimana? Oh, gitu. Ya, iya. Enggak, dari mana? Saya nanti perintah lisensi dari mana? Iya, lisan Pak. Itu sama juga wajib Pak. Iya, saya tahu. Kalau sama saya juga punya beban moral Pak. Iya, ya. Nah ini Pak Ibu Pak. Pak itu ada perintah dari gubernur. Iya, sama Pak. Iya. Terus apa perintahnya? Saya yang punya nggak diberitahu. Itu dari pihak PJT Pak, ada Pak, surat Pak. Semua ada. Itu saya juga dapat Pak. Bagaimana suratnya? Ambil merah surat Pak. Ada saya. Saya bukan liar menuduh ini. Ada perintah saya, ada izin saya. Oh, beritakan semuanya. Ya. Beritakan semuanya. Maaf, Bapak sewanya kemana Pak? Ke orang yang punya ini, Siapa Pak kalau dulu Bapak yang kurang? Perun Tirta. Bukan jawab kepada lurah memang ada itu nggak ada jawab. Berarti Bapaknya Ini yang punya ini Perun Tirta. berapa tahun Pak? Sudah 10 tahun. Masih ada jangka waktu Pak? Masih. Sampai kapan Pak? Ini sewanya jangka waktu? Nggak usah tahu. Pokoknya saya ada. Sudah 10 tahun saya nyewa. Berarti Bapak selama 10 tahun ini yang berbeda ya Pak? Nyewa PJT. Apalagi? Izinnya Saya apa nanya. Pak? Izin garap atau izin membangunkan poin? Pokoknya nyewa bisa dibangun kalau nyewa. Mana suratnya? Ini Pak. Saya dapat surat tembusan. Siapa? Oh, dari PJT. Dari PJT? Iya. Saya kan yang nyewa nggak diberitahu. Semua dikasih Pak. Nggak ada. Coba aja tanya Bapak. Lah kan saya yang punya. Kok Iya. dikasih gimana? Kita tunggu aja Pak Gubernur bentar lagi nyampe Pak. Jawab, boleh? Ya. Saya hadapin dengan gubernur. Keluar tol. Ya, keluar. Ya. Oke. Nggak ada masalah. Saya ketemu dengan. Dan nampaknya si bapak ini pun tidak takut ya berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi. Mungkin karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu ya tidak salah. Sehingga sekalipun dia berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi, ya dia tidak merasa takut ya. Tapi coba nih kita akan melihat ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh si bapak ini benar atau salah ya. Coba nih kita lanjutkan ke videonya ketika Kang Deddy Mulyadi datang ke lokasi tersebut. Coba simak nih. Dibongkar Sama siapa? Saya nyewa sama lurah dibongkarnya. Oh, sama lurah. Harusnya saya beritahu sebab saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa bukannya belum habis sampai tahun depan. Saya lihat kontraknya. Nggak usah. Nggak bisa dong Pak. Bapak nyewa ngasih kata siapa? Bapak harus berkoordinasi dengan PJT. Saya juga koordinasi Pak sudah. Nggak bisa saya nanya aja begini. Oh, iya. Memang negara ini begini. Negara memang harus menyelesaikan masalah Pak. Saya nggak masalah. Pokoknya saya Iya, betul. dari PJT. Iya, artinya PJT juga salah. Kenapa kalau selalu PJT saya salah, Bapak disalahin? nyalahin PJT dong. Dua-duanya salah. Bapak ini Hanya senetnya Pak. Pak, dengerin. Kalau demi kepentingan rakyat, saya tahu mencegah banjir. Orang itu punya hak. Kalau saya bisa ada, saya nanya Bapak saya sama PJT sampai kapan? kalau memang ada kewenangan kita ya udah. Kalau saya nanya aja sama pemerintah. Kalau banjir Saya tahu kalau banjir, tapi Iya. ini kan nggak pernah banjir.
Jadi merasa aman-aman saja karena tidak banjir di lokasi itu mungkin ya. Oh, nggak pernah banjir. Jadi apa pengen banjir? Loh. Dia harus memikirkan bagaimana tempat yang lain. Bapak di sini nggak banjir, di sana banjir, Pak. Nah, iya, tapi ada di sana kan. Ya, kalau di sana dibuka, di sini harus dibuka. Pak, saya tahu. Kalau di sini nggak begini. Oke. Ini negara, Pak. Saya juga menjalankan tugas negara. Iya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara. Saya juga melindungi rakyat. Negara mana? Lo lindungi rakyat dari banjir? Nah, saya nggak bisa. Banjir. Melindungi rakyat dari banjir. Gini, ada IMB-nya. Ada IMB saya nanya. Si IMB memang tidak dipindahin oleh berarti Bapak ini ya salah begitu ya. Kenapa? Ya karena dia mendirikan bangunan di tempat yang memang tidak seharusnya didirikan bangunan di sana. Kategori aki-aki paling nyerenteng di tahun 2025 jatuh kepada, pasti di sini kalian sudah pada lihat kan video aki-aki yang nyerenteng ke Bapak Aing, nyarekan ke Bapak Aing karena tidak terima kiosnya terkena dampak normalisasi saluran irigasi. Ngomong nama cenah teu dibejaan. Ya, aki-aki mereka doang. Bukan Anda tidak diberitahu, akan tetapi surat pemberitahuannya tidak nyampe, tidak disampaikan oleh anak buah Anda. Jadi atuh udah mustahil ya. Lamun misalkan aki-aki ieu teh nyaho kan geus viral ya bahwa ada proyek normalisasi saluran irigasi di Desa Wadas Karawang. Bahkan tiap hari teh diposting ku kades wadasnya, ku lurah Koboy. Masa sih sampai ya aki-aki ieu teh nyaho? Kan asa kutu masuk akal. Jeung bikin gregetna deui ya. Geus nyaho manehna teh salah gitu, ngabangun bangunan di atas saluran air, tidak mempunyai izin IMB, izin mendirikan bangunan. Ketika pemerintah ya ingin memfungsikan kembali, mengaktifkan lagi saluran air, manehna protes. Aki-akinya kan maneh teh kudu mah geus apal konsekuensina ya. Lamun misalkan nyewa lahan di tanah pengairan, apalagi eta teh saluran teh aktif, kudu geus apal meureun sewaktu-waktu pemerintah teh akan mengaktifkan lagi saluran air secara otomatis ya. Meureun mikir dua kali lamun misalkan ngabangun bangunan permanen di atas tanah yang bukan hak milik. Jeung deui ieu oknum di PJT teuing lah aing mah. Kok bisa gitu tanah tersebut disewakan, apalagi nya di PT terbaru Kang Deddy Mulyadi sampai setahun teh 80 juta. Astagfirullah, eta duit ya, duit kemana larina eta teh? Apakah masuk ke negara atau masuk ke kantong pribadi? Boleh dong rakyat diberitahu ya, biar kalau misalkan ada kejadian seperti ini lagi ya, rakyat ngeunahun nyarekan pemerintahna. Gitu ya. Jadi permasalahannya itu si bapak ini kenapa mendirikan bangunan di tempat yang memang tidak seharusnya itu didirikan bangunan begitu ya. Ya kalau sekarang Kang Deddy Mulyadi menyalahkan kedua belah pihak, baik itu dari pihak PJT ataupun dari pihak si bapaknya, ya itu hal yang wajar ya. Dan kenapa kalau sekarang kita di posisi yang salah, kenapa kita yang ngeyel? Kalau kita di posisi yang salah, kenapa kita yang maksa? Tinggal kita berbenah saja, tinggal kita mengakui saja bahwa kita salah, kita minta maaf, dan kemudian silakan terserah pemerintah karena ini bukan milik saya. Tinggal begitu saja kok beres. Orang Pak membangun bangunan di atas sepadan sungai. Saya menerima hal kalau itu memang dipergunakan. Tapi caranya tidak seperti ini. Pak membangun bangunan di atas sepadan sungai. Saya tahu. Bapak ini pengen cara seperti Ya kalau kenapa Bapak lakukan? Lah iya saya tahu Bapak ini melanggar hukum. Bapak juga tahu caranya harus menemukan. Bapak melanggar hukum nggak? Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Bapak melanggar hukum nggak? Kalau tidak nanya aja. Tidak. Wah, karena Bapak lihat. Nggak bisa. Orang lihat di atas pada harus ada semuanya orang itu kalau ada punya hak di sini. Bangunan liar dia tidak lihat.
Saya tidak lihat, saya nyewa. Saya nanya aja bongkar ini. Demi rakyat, demi tidak banjir. Tahu saya demi rakyat. Bapak bangun pakai izin nggak ke kelurahan? Saya nyewa. Ya bukan ngebangunnya pakai izin nggak? Saya nyewa diizinkan oleh penyewa yang menyewa. Yang mengizinkan membangun penyewa apa dinas? Nah, itu jangan Bapak ngerti aturan hukum kok melanggar? Anda juga mengatur aturan hukum. Kenapa orang yang menyewa dia? Saya nanya aja. Bapak ngerti nggak negara? Ini bangun di sini, orang di sana kebanjiran. Di mana perasaan Bapak? Tahu. Saya nanya perasaan Bapak di mana? Orang lain banjir. Tapi caranya tidak seperti ini. Mereka kebanjiran menderita. Mereka kebanjiran menderita. Orang kehilangan 20 hektar, masa tanamnya hilang, tidak bisa nanam padi, nggak ngamuk, Pak? Ya, betul, Pak. Tuh lihat Pak tuh, tanah jajan kamus Pak. Tanya ke Bapak dah, tanya. Jangan bikin alasan gara-gara Karena kalau banjir tuh gini, Pak. Jangan bikin alasan. Surat tidak sampai sama saya, Iya, berarti anak buah Bapak yang nggak benar. Nah, Ngapain ke saya nanya? Sampai nggak bisa ngomong apa-apa sih bapaknya ya. Iya benar, kalau suratnya memang tidak sampai kepada bapak, berarti anak buah bapak gitu yang bersalah. Jadi bukan berarti tidak ada pemberitahuan, salah ya. Kalau dikatakan sekarang tidak ada pemberitahuan dari awalnya, atau gubernur tidak memberikan pemberitahuan dari awalnya, salah. Sudah ada pemberitahuan, mungkin suratnya tidak dikasihin ke bapak. Jadi yang salah itu siapa? Bukan pihak gubernur, bukan Kang Deddy Mulyadi, bukan pihak pemerintah, tapi ini nih. Gampang sama bapak-bapak dan punya ruko atau rumah toko yang mau dibongkar jaringan sungainya, dan itu jaringan sungai di bawah kewenangan PJT. Nah ternyata bapak yang makan yang dari hatinya ini sekalian promosi Ratu Penyeng. Ratu Penyeng ini sewa sama siapa? Kemarin alasan saya berapa sewa? 90 juta per hari. Bapak sih sudah berapa tahun? Baru tahun 9 juta. Jadi sewanya baru setahun. Bapak bayar 9 juta tahun. Makan yang kemarin kata itu kita belum bayar. Ini bapak juga bosnya sewa juga. Berapa sewanya? 5 tahun. 75 juta kali 5 tahun. Biasa. Gak usah kerja, gak usah bos, gak usah kuli bangunan, nyewain tanah PJT. Jadi bapak banyak juga ke PJT. Kayaknya tempatnya di mana? Kemarin itu. Sudah sewa 5 tahun. 5 tahun kali sudah sewa 75 kali 225 juta. 300 juta per tahun. Nah, bekerja hidup ini ya, nggak usah kerja. Jadi hidup ini nggak usah capek-capek di daerah ini. Sewain tanah PJT duit ratusan juta setiap tahun. Nanti bisa jaga ini sebulan ya rata-rata 70 juta sampai 80 juta. Kan alhamdulillah ya. Apakah karena ini ya si bapak itu sampai berani mempertahankan ya, meskipun tidak hanya di hadapan kadesnya, bahkan sampai berani gitu ya berhadapan berbicara dengan suara yang tinggi, dengan suara yang lantang di hadapan Kang Deddy Mulyadi, di hadapan Gubernur Jawa Barat. Apakah karena ini alasannya ya? Ada sewa yang 1 tahun 90 juta, ada yang 1 tahun 75 juta. Kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen plus 62 dimanapun berada. Jangan lupa kirimkan pendapat semua sahabat mata netizen plus 62 di kolom komentar. Kita tunggu komentar-komentarnya ya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mohon maaf jika suaranya agak terganggu karena mungkin di sini sedang turun hujan ya. Mudah-mudahan hujan yang turun di tempat ini dan hujan yang turun di tempat semua sahabat mata netizen plus 62 adalah hujan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa ya.